Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari 47438, apa yang harus dilakukan kalau nggak bisa tarik dana dari broker luar? Wah, ini nggak bisa tarik dana dari broker luar. Berarti brokernya di sini itu agak gimana gitu ya. Saya pernah ada pengalaman di broker EBS ketika dari 10 juta jadi 120 juta, kita ambil 100 juta itu diperlambat. Kalau nggak salah dapat di 2 mingguan. Terus di broker Indo 2 point itu kita hanya bisa maksimal 1 kali withdraw. Nah, biasanya saya withdraw sering tuh. Itu di sana cuma 1 kali withdraw. Jadi apa ya? Kalau misalkan nggak bisa tarik dana sama sekali, itu mungkin masalah di regulasi. Jadi masalah di regulasi, regulasinya kurang ketat. Jadi broker bisa seenaknya. Kalian paham nggak ketika kita itu trading untung di WD, kadang-kadang kita dinego. Jadi oh mau narik 100 juta, 80 juta gimana Pak? Kalau nggak kita nggak bakalan keluarin. Itu ada yang seperti itu. Jadi cek regulasi yang bagus. Jangan asal deposit aja ke broker yang nggak jelas, ngikuti influencer, jangan. Cek yang bagus mana, kemudian regulasinya bagus. Oke, saya coba. Oke, dari Munir Kaset Pisan, Mas Pak jelaskan perbedaan major dan minor trend. Oke, sebenarnya major dan minor di sini kata lain dari tren besar dan tren kecil. Jadi contoh ada tren, nah seperti ini tren naik kan. Nah, tetapi di sebelah sini ada tren kecil sedang turun. Nah, makanya kenapa ketika orang bilang ini sedang tren naik nih, ada yang bilang juga ini sedang tren turun XAUUSD. Mana yang benar? Bisa jadi dua-duanya benar karena tergantung time frame-nya berapa. Nah, ini adalah time frame trennya atau time frame majornya sedang naik dan ini time frame kecilnya sedang turun. Nah, kalau kita lihat di time frame besarnya, berarti time frame-nya sedang koreksi nih sekarang untuk bisa lebih tinggi lagi. Nah, ketika kita entry yang di time frame kecil atau di minor, berarti jangan entry sell lagi. Kenapa? Karena udah mentok nih. Kemungkinan udah mentok karena udah di area di trendline untuk lanjut kenaikannya. Begitu. Oke. Itu perbedaan dari major dan minor trend. Teman-teman bisa cek multiple time frame namanya di sebelah sini. Metode scalping terbaik apa ya? Bisa pakai Fibonacci dari Muhammad Wahid. Sebenarnya scalping kita itu ada di Discord, jadi ada modulnya. Di modul scalping masih ada satu, nanti nambah terus. Oke, sabar. Teman-teman sebenarnya bisa cek di MyFX Book. Oke, kita sedang bikin trading challenge. Ada banyak, udah naik 5000%, 300%. Ini yang scalping. Di 5 juta jadi 51 juta dan lain-lain. Itu pakai strategi yang biasanya kita lihat waktu live trading Senin sampai Jumat jam 2 dan jam 7 malam. Kalian bisa cek waktu live trading cara saya entry-nya. Kalau bingung tanya. Oke, Mas, sama bedanya double top sama konsolidasi tadi kan sudah. Oke, kemudian saya tunjukkan aja contoh sekarang di USD JPY ini. Kalau dilihat ada double top atau area resisten tersentuh 2 kali, nyentuh break retest. Nah, lihat neckline-nya udah ketembus. Nah, ini berarti indikasi double top udah valid. Kalau nggak valid, dia bakalan kayak gini-gini terus, konsolidasi kayak gini terus untuk melanjutkan ke kenaikannya. Jadi kunci dari double top itu neckline yang di sini, atau kalau dibilang apa ya, support yang di sini harus ke break dulu untuk lanjut penurunan. Itu kunci dari double top. Oke, Mas Tama, broker apa yang terpercaya selain Agnes? Dari Dlo yang Rijijan. Ada beberapa broker, kalian bisa cek video broker review kita atau 5 broker terbaik di sebelah sini itu untuk Indonesia. Yang versi Bapepti ada, yang versi broker luarnya juga ada di sana. Dicek dulu. Intinya sebenarnya broker yang baik itu di regulasi, karena regulasi di sini kan macam-macam tuh. Jadi cari regulasi yang bagus. Contoh ada beberapa negara kayak negara Filipina atau Kambodia itu gampang banget untuk bikin broker karena regulasinya agak lumayan tidak begitu strict atau tidak begitu ketat. Jadi orang gampang di sana bikin broker, kemudian bikin dah website. Nah, di situ. Jadi cari yang agak lumayan.
Contoh ada FCA, ASIC yang di Australia, di Indonesia juga lumayan bagus, ada Bapepti. Jadi cari broker-broker yang berlisensi negara-negara tersebut. Oke, dari Surya Susanto, bagaimana cara supaya nggak ngelanggar trading plan terus-menerus? Jawabannya adalah dipaksa. Jadi orang ketika disiplin itu susah. Mau dikasih tip and trick seperti apapun nggak bakal bisa. Jawabannya adalah dipaksa. Contoh, saya nge-gym setiap hari. Oke, walaupun saya ngerasa nggak nyaman, walaupun saya ngerasa sakit, saya tetap nge-gym. Karena itu udah jadi kedisiplinan saya. Jadi teman-teman kalau kurang disiplin, ya dipaksa untuk disiplin. Oke, dipaksa. Harus. Oke, dari 4JDTW, jam terbaik buat trading forex itu kapan? Ada Asia Session, biasanya yang bagus itu jam 6 sampai jam 9. Itu lumayan. Kalau kalian lihat di XAUUSD itu lumayan. Kemudian London Session jam 2 sampai jam 3-4an itu udah oke. Kemudian jam 8, jam 7 aja malam sampai jam 9 malam itu juga udah lumayan bagus untuk kalian trading. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye bye.